Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwah wa akhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan membahas masih kitab Syarah Al-Qawaidul Arba'. Dan ini merupakan pertemuan terakhir insyaallah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah yang keempat. Bahwasanya di kaidah keempat tersebut dijelaskan kaum musyrikin di zaman kita, maksudnya di zaman penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lebih berat kemusyrikannya daripada kaum musyrikin di generasi awal. Atau di zaman Nabi. Dikarenakan kaum musyrikin di generasi awal itu mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang atau senang, namun mereka mengikhlaskan ibadah ketika dalam kondisi sulit. Nah, kaum musyrikin di zaman kita, perbuatan syirik mereka ini daim, terus menerus, baik dalam susah maupun senang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun." Maka apabila mereka menaiki kapal layar, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau ketaatan hanya kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah. Surat Al-Ankabut. Nah, kemudian berkata pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullah wa hafizahu, wa majmul adillah asy-syar'iyyah wal waqa'i al-qadariyah yadullu anna syirkal mutaakhirin a'zamu min syirkil awwalin min ithnai asyara wajhan. Seluruh dalil-dalil syar'i dan realita yang terjadi menunjukkan bahwasanya syirik mutaakhirin, perbuatan syirik dari kalangan mutaakhirin itu lebih besar perbuatan syiriknya daripada syirik yang dilakukan oleh generasi awal. Dilihat dari 12 sisi atau 12 bentuk, atau 12 wajah. Maka sisi yang pertama atau bentuk yang pertama, annal awalin yusyrikuna fi rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Jadi generasi awal mereka menyekutukan Allah dalam kondisi senang dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam kondisi sulit. Nah, adapun mutaakhirun, wa ammal mutaakhirun fa yusyrikuna fi rakha wa syiddah. Nah, mereka menyekutukan Allah dalam kondisi senang maupun sulit. Maka bentuk seperti ini disebutkan oleh penulis atau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam Al-Qawaidul Arba', demikian juga di dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Nah, kemudian setelah beliau, sekelompok ulama menyebutkan juga tentang hal tersebut, di antaranya apa? Sulaiman ibn Abdullah, di antaranya Sulaiman bin Abdullah, kemudian Abdurrahman bin Hasan dan Abdullah Ababitin. Demikian juga Sulaiman bin Samhan rahimahullahu ta'ala. Ini yang menyebutkan bentuk yang pertama. Yang kedua, al-wajh tsani, bentuk yang kedua atau sisi yang kedua, annal awalin kanu yad'una ma'allahi khalqan muqarrabina minal anbiya wal malaikah wal awliya aw yad'una asjaran aw ahjaran laysat asiyah. Jadi kaum musyrikin generasi awal mereka berdoa kepada yang lain selain Allah
di mana yang mereka seru itu adalah makhluk yang sebetulnya dekat dengan Allah. Makhluk yang mereka itu dekat dengan Allah, ya, seperti para nabi, para malaikat, para wali, atau mereka berdoa kepada batu-batu dan pepohonan. Dan kita tahu batu-batu dan pepohonan ini adalah bukan makhluk yang maksiat kepada Allah. Ya. Nah, wa haulail mutaakhirun, sedangkan mereka, ya, kaum musyrikin generasi mutaakhir, ya, mereka berdoa di samping kepada Allah, mereka berdoa kepada orang-orang fasik dan orang-orang fajir. Ya. Dan bentuk seperti ini disebutkan juga oleh musannif, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam Kashfus Syubuhat. Ya, demikian juga ulama yang semasa dengan beliau, yaitu Muhammad ibn Ismail As-San'ani di dalam kitab Tathhiril I'tiqad. Ya. As-San'ani ini penulis kitab Subul Salam, ya, Syarah Bulughul Maram. Ya. Nah, wa man sya'u da'watihim ulaikal fusaq ma'a musyahadatihim wa fujurahum wa fisqahum annahum kanu yakhafuna syarrahum wa durrahum fayatawajjahuna ilaihim bima yatawajjahuna min a'malihim. Ya, sumbernya, ya, artinya kenapa bisa seperti itu, asal muasal, ya, mereka berdoa kepada orang-orang fasik, ya, padahal, ya, mereka menyaksikan kefajiran dan kefasikan mereka, disebabkan mereka dahulu takut keburukannya, takut madarat dari mereka. Nah, sehingga mereka bertawajuh, ya, mereka mungkin istilahnya berdamai dengan orang-orang fasik tersebut dengan bertawajuh kepada mereka, ya, sesuatu yang mereka, ya, bertawajuh dengan amal-amal mereka. Artinya mereka beramal, bertawajuh, mendekatkan diri kepada orang-orang fasik tersebut, yang memberikan ibadah. Nah, kemudian al-wajh tsalits, wajah yang ketiga, atau bentuk atau sisi yang ketiga, ya, annal awwalin ya'taqiduna anna ma hum alaihi mukhalifun da'watal anbiya war rusul fa innahum qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab fala yajtami'u 'indahum dinul anbiya wal mursalin wa dinuhum alladhi hum alaih. Bahwasanya generasi awal meyakini, ya, apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka pegang itu menyelisihi dakwahnya para nabi dan rasul. Nah, mereka berkata, ya, ketika diajak untuk bertauhid, ya, apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Maka menurut mereka, ya, tidak akan bersatu agama para nabi dan rasul dengan agama mereka yang mereka berpegang di atas hal tersebut. Ya. Amal mutaakhirun, sedangkan generasi mutaakhir, ya, mereka mengklaim, ya, mereka mengklaim bahwasanya perbuatan mereka ini sesuai dengan dakwah para nabi dan para rasul. Nah, maka makna yang, ya, sesuai dengan bentuk seperti ini disebutkan oleh Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman ketika beliau membantah kepada Daud bin Jirjis. Ini salah satu, ya, rival atau lawan dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, kemudian al-wajhur rabi, ya, sisi yang keempat atau bentuk yang keempat. Ya. Anal musyrikin al-awwalin kanu la yusyrikuna billahi fi syai'in minal mulki wa tasarruf al-kulli al-'am. Jadi kaum musyrikin generasi awal, mereka tidak menyekutukan Allah di dalam sesuatu yang merupakan kekuasaan, ya, yang sifatnya menyeluruh, yang sifatnya umum. Ini kaitannya dengan rububiyah, ya, kaitannya dengan rububiyah. Jadi mereka sedikit pun tidak menyekutukan Allah di dalam hal mulk wa tasarruf al-kulli. Ya, kekuasaan dan tasarruf artinya pengaturan secara umum terhadap alam semesta ini. Ya. Bal kanu yaquluna fi talbiyatihim, bahkan mereka mengatakan di dalam talbiyah mereka, labbaika la syarikalak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, atau illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Dalam talbiyah mereka mengatakan
Aku memenuhi aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kamu miliki. Ya, kecuali sekutu yang kamu miliki. Ya, dan apa yang dia miliki. Ya. Taib. Jadi sekutu yang Allah miliki dan apapun yang dimiliki oleh sekutu tersebut milik Allah. Ya, mereka meyakini seperti itu. Ahli jahiliyah itu meyakini seperti itu. Ya. Fahum yarawna anna tasarruf wal mulku al-kulli huwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka ahli jahiliyah menganggap ya tasarruf, pengaturan alam semesta, kekuasaan secara universal, secara menyeluruh itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, amal mutaakhirun, sedangkan generasi mutaakhir, faqad ja'alu liman yu'azzimunahu milkan wa tasarrufan fil kaun. Maka mereka telah menjadikan bagi orang yang mereka agungkan ya, kekuasaan dan tasarruf, pengaturan di alam semesta. Ya, jadi mereka menganggap yang mereka agungkan tersebut memiliki hak rububiyah yang sifatnya independen. Yang sifatnya independen. Nah, qasaduhum ala anna lahum tadbiran fil alam. Jadi memang mereka bertujuan kepada sekutu-sekutu tersebut dengan maksud karena atau dengan keyakinan bahwasanya mereka memiliki kekuasaan di alam tersebut. Ya. Wa hadza syirkun lam ya'riful jahiliyah al-ula. Maka kesyirikan seperti ini tidak dikenal oleh jahiliyah generasi awal. Jadi kesyirikan seperti ini tidak dikenal oleh jahiliyah generasi awal. Nah, maka yang menyebutkan makna ya, bentuk seperti ini adalah Abdullah bin Faisal bin Su'ud rahimahullah. Ya, wa'tabir hadza fima yanqulunahu an ba'di ma yu'taqadu fi mu'azzami Misr. Ya, maka perhatikan hal ini. Ya, di dalam apa yang mereka nukil ya, dari sebagian apa yang diyakini terhadap sesuatu yang diagungkan di Misr. Ya, Misr itu bisa yang dimaksud adalah Mesir atau memang kota tertentu. Ya. Nah, bahwasanya apa? Annahu la tadkhulu namlah wahidah Misr hatta ya'dzana laha. Jadi tidak ada satupun semut yang bisa memasuki Misr tersebut, ya, kota tersebut, sehingga diizinkan oleh yang diagungkan di wilayah tersebut. Ya. Fa kaifa bi baqiyatil makhluqat? Maka bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain? Semut aja yang kecil itu tidak bisa masuk tanpa seizinnya. Sampai seperti itu keyakinannya. Nah, wa hadza tasarruf wal milkul kulli wa lam yakun alai ahlul jahiliyah al-ula. Maka bentuk tasarruf ya, pengaturan dan kekuasaan yang universal ini tidak dikenal atau tidak dilakukan oleh ahli jahiliyah. Tidak diyakini oleh ahli jahiliyah terhadap sesembahan mereka. Nah, kemudian yang kelima, al-wajhul khamis, anna katsiran minal mutaakhirin qasadu ma'budatihim min dunillah ala jihatil istiqlal. Jadi, kebanyakan dari kalangan mutaakhirin mereka bertujuan kepada sembahan-sembahan mereka kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah alal wajhil istiqlal. Memang istiqlal artinya memang independen. Ya, dianggap sebagai Tuhan independen. Ya. Sedangkan generasi awal ya, mereka bertujuan kepada sembahan-sembahan mereka dengan tujuan supaya sekutu-sekutu tersebut mendekatkan mereka kepada Allah. Artinya yang disembah tersebut dalam pandangan ahli jahiliyah hanya sebagai pemberi syafaat dan perantara. Tapi ahli syirik di zaman mutaakhirin memang tujuan utamanya itu bukan Allah. Tujuan utamanya memang yang mereka sembah selain Allah, independen. Ya. Kemudian al-wajh sadis, ya, sisi yang ke-6. Ya, atau bentuk yang ke-6. Anna amata syirkil awwalin fil uluhiyah wa huwa fi ghairiha qalil. Jadi keumuman syirik generasi awal ini syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Adapun di dalam selain uluhiyah itu sedikit terjadi.
Ya. Amal mutaakhirun. Adapun ya kelompok mutaakhirin, ya, kaum musyrikin di kalangan mutaakhirin, maka fasyirkum katsir fil uluhiyah war rububiyah wal asma wa sifat. Maka kemusyrikan mereka banyak baik dalam perkara uluhiyah, rububiyah maupun al asma wa sifat. Ya. Fa anta tajid minal mutaakhirin man ansyada faqala li mu'azzamihi. Maka kamu bisa menemukan dari kalangan mutaakhirin ada yang melantunkan bait nasyid atau syair, ya, mengagungkan yang diagungkannya dengan mengatakan ma syi'ta la ma sya'atil aqdar fahkum antal wajidu atau fahkum antal wahidul qahhar. Nauzubillah, ya. Apa yang kamu kehendaki itu terjadi, bukan apa yang dikehendaki oleh takdir-takdir. Maka silahkan tetapkan hukum tersebut, maka engkau adalah satu-satunya yang maha, engkau adalah al-wahid yang maha esa lagi maha kuasa. Itu ya hadza yukhatibu bihi makhluqan min makhluqin. Jadi kalimat ini ditujukan kepada makhluk. Ya. Kemudian al-wajh sabi, ya, bentuk yang ketujuh. Anal mutaakhirin yaz'umuna anna qasda salihin wa du'ahum wa tawajjuh ilaihim min haqqihim wa anna tarkahu jafa lahum wa izra' bihim. Jadi kalangan mutaakhirin beranggapan, ya, bertujuan kepada orang soleh, kemudian berdoa kepada mereka dan bertawajuh kepada mereka, itu merupakan hak orang-orang soleh tersebut. Sehingga apa, kalau meninggalkan tersebut ini merupakan tindakan jafa, tindakan kurang ajar dan penghinaan terhadap mereka. Ya. Walam yakun al-awwalun yadhkurun hadza. Sedangkan yang generasi awal, ya, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian wal wajh tsamin, ya. Wajh atau sisi yang atau bentuk yang ke-8, ya. Anal musyrikin al-awwalin kanu muqirrina bisyirkihim kama taqaddama fi talbiyatihim. Jadi kaum musyrikin generasi awal, mereka mengakui kemusyrikan yang mereka lakukan sebagaimana yang telah lewat, ya, di dalam talbiyah mereka. Nah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan lau sya'allah ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah menghendaki kami tidak akan menyekutukan, demikian juga bapak-bapak kami. Ini beralasan dengan takdir, ya. Nah, dan tidak boleh. Nah, wa amal mutaakhirun, adapun mutaakhirun fa innahum la yuqirruna bisyirkihim. Jadi mereka tidak mengakui kesyirikan mereka. Wa yusammuna raghbatahum ila mu'azzamihim mahabbatan. Ya. Maka mereka menyebutkan harapan mereka, ya, kepada yang mereka agungkan sebagai mahabbah, sebagai kecintaan. Nah, mereka beranggapan bahwasanya mereka mencintai para wali. Nah, mereka berdoa kepada para wali tersebut dan menjadikan tujuan dalam ibadah dan bertawajuh, ya, kepada mereka. Kemudian wal wajh tasi, sisi yang ke-9 atau apa? Bentuk yang ke-9. Anal musyrikin al-awwalin, bahwasanya kaum musyrikin generasi awal kanu yarjuna alihatahum fi qada'i hawaijid dunya karadi ghaibin wa syifai maridin wa la yaj'alunahum uddatan liyaumiddin liinkarihim al-ba'ts. Jadi kaum musyrikin generasi awal, mereka berharap kepada sesembahan-sesembahan mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan duniawi, ya, seperti, ya, dikembalikannya barang yang hilang atau disembuhkannya orang yang sakit, ya. Dan mereka tidak menjadikan, ya, para sekutu-sekutu tersebut sebagai bekal untuk hari kebangkitan. Kenapa? Karena kaum musyrikin generasi awal itu tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya. Au i'tiqadu anna lahum maqaman yanaluna bihi ma yuridun. Atau mereka meyakini bahwasanya sekutu-sekutu tersebut memiliki maqam, memiliki kedudukan, ya, yang mereka bisa mendapatkan dengan kedudukan tersebut apa yang mereka inginkan. Gitu keyakinannya kesyirikan atau kaum musyrikin generasi awal. Ya. Adapun mutaakhirun, ya, mereka menginginkan dari yang diagungkannya, ya, memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat.
Maka yang menyebutkan bentuk seperti ini Hamad bin Nasir bin Muammar rahimahullah. Ini diantara ulama Najd ya. Kemudian al-wajhul ashir, sisi yang ke-10 atau bentuk yang ke-10. Bahwasanya kaum musyrikin generasi awal ya, mereka mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Mereka mengagungkan Allah dan mengagungkan syiar Allah. Jadi pengagungan mereka terhadap Allah masih besar. Demikian juga penghormatan mereka terhadap syiar-syiar agama Allah itu masih besar. Ya. Berbeda dengan mutaakhirin. Mereka tidak mengagungkan Allah dan tidak mengagungkan syiar-syiarnya. Ya. Maka kaum musyrikin generasi awal mereka mengagungkan sumpah atas nama Allah. Mereka tidak berani melanggar sumpah atas nama Allah. Kemudian mereka ya, melindungi orang yang berlindung di Baitullah. Ya, mereka melindungi orang yang berlindung di Baitullah. Dan mereka meyakini annal Baitul Haram, bahwasanya al Baitul Haram ya, a'dhamu min buyuti asnamin, itu masih lebih agung daripada rumah-rumah berhala-berhala mereka. Ya. Amal mutaakhirun fa innahum biddiddi hadza. Adapun mutaakhirin itu lawannya dari hal tersebut. Ya, kebalikan dari hal tersebut, ya. Salah seorang di antara mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi berdusta itu biasa. Ya, tidak merasa salah. Namun mereka tidak berani bersumpah dengan menyebutkan yang diagungkannya. Ya. Dan mereka tidak melindungi orang yang berlindung kepada Allah dan di rumah Allah. Namun mereka melindungi orang yang berlindung dengan yang mereka agungkan. Misalkan apa? Kalau ada seseorang yang minta perlindungan, ya, tolong jangan ganggu saya. Ya, saya meminta kepada kalian atas nama Allah, misalkan. Nah, orang jahiliyah dulu akan melindunginya, ya, akan melindunginya. Tapi kaum musyrikin di zaman terakhir ini tidak peduli dengan hal tersebut. Tapi kalau dia minta perlindungan dengan menyebutkan nama yang diagungkannya, misalkan demi hak wali fulan, misalkan lindungi aku, mereka akan mengagungkan dan melindunginya. Jadi mereka lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka meyakini i'tikaf di kuburan dan tempat-tempat keramat, ya, ini lebih besar pahalanya atau kedudukannya daripada i'tikaf di masjid-masjid. Ya. Bahkan mereka mungkin kalau datang ke masjid masih bisa ketawa-ketawa. Masih bisa bercanda. Tapi kalau datang ke kuburan yang mereka agungkan, maka mereka datang dengan khidmat. Tidak berani bersuara keras. Ya. Tidak berani membuat kegaduhan. Ya. Dan kebanyakan mereka menganggap bahwasanya beristighatsah dengan yang mereka agungkan itu lebih mujarab, ya, lebih istilahnya efektif, lebih cepat mendapatkan jawaban daripada beristighatsah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada hikayat-hikayat yang aneh, ya, yang gharib istilahnya, yang menjelaskan perkara seperti ini. Jadi ada yang mengisahkan kepada Syekh ya Al-Utsaimin, salah seorang di antara mereka, bahwasanya ya ada atau dia melihat dua orang tua ya, sedang berjalan di hadapannya, di hadapan orang yang mengisahkan ini. Nah, kemudian keduanya hendak menghampiri bis, ya, untuk menaiki bis tersebut. Kemudian salah satu di antara orang tua ini ya memegang ya pegangan yang ada di tangga untuk menaiki bis tersebut, ya, untuk naik, ya. Kemudian berpegang dan bersandar kepadanya, itu kan, bertumpu kepadanya. Kemudian dia berkata, "Ya Ali." Maksudnya minta pertolongan kepada Ali. Ya, seperti kita lah, misalkan seperti kita ketika
mau duduk atau apa, misalkan kadang-kadang ya Allah, ya kan? Ya Allah misalkan. Nah ini ya Ali, ya, mengatakan seperti itu. Fa'abat 'alaiha al-ukhra wa qalat laha. Kemudian ya, orang tua yang lain, nenek-nenek yang lain ini berkata kepada dia, kepada yang mengatakan ya Ali. Utruki aliyan li syaddad. Artinya apa? Tinggalkan Ali untuk perkara-perkara yang berat. Maksudnya kalau hanya sekedar seperti ini nggak usah minta kepada Ali. Artinya apa? Utrukil aliyan lil umur al-azimah. Ya, tinggalkan Ali untuk perkara-perkara yang agung. Fahadha amrun hayyin wa Ali yutlabu lil umur al-azimah. Ini perkara yang sepele ya, cuman sekedar naik bis, ini perkara yang sepele. Kalau Ali diminta untuk perkara-perkara yang besar. Ya. Maka walidzalika la ya'rif qubha hadza wa fushuwahu fin nas illa man khalata biladan fiha mithlu haula'il musyrikin. Oleh karena itu tidak ada yang mengetahui ya, kejelekan hal ini ya, dan menyebarnya hal tersebut di masyarakat ya banyak, kecuali orang yang istilahnya dia memasuki negeri yang dimana dalam negeri tersebut ada kaum musyrikin seperti itu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yutahhira biladal muslimin minasyirki wa ahlihi. Ya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan negeri-negeri kaum muslimin dari kemusyrikan dan para pelakunya. Nah kemudian al-wajhul hadi asyar. Ya, sisi yang atau bentuk yang ke-11 ya. Bahwasanya kaum musyrikin generasi awal ya, mereka tidak meminta dari Tuhan-Tuhan mereka segala sesuatu yang diminta dari Ar-Rahman, yaitu dari Allah ya. Falahum matalib la yatlubunaha illa minallah. Jadi karena kaum musyrikin generasi awal mereka memiliki permintaan-permintaan yang mereka tidak memintanya kecuali hanya kepada Allah. Jadi tidak segala perkara mereka minta kepada sekutu-sekutu tersebut. Ya. Adapun kaum musyrikin mutaakhirin maka berbeda kondisinya. Perkaranya berbeda. Maka mereka memiliki permintaan-permintaan yang mereka tidak meminta kepada Allah. Tapi mereka minta kepada yang diagungkannya. Ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah Al-Hafidh ya. Kemudian sisi yang ke-12 ya. Adapun mutaakhirin dari kalangan kaum musyrikin. Ya, jadi di antara mereka ada yang beranggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatajalla, artinya menampakkan diri dengan menampakkan bentuk-bentuk di antara makhluk. Ya. Sehingga mereka melihat salah satu yang diagungkan oleh mereka itu dianggap sebagai perwujudan Allah. Ya, ta'ala Allah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kama qala ahadu muqaddimihim, sebagaimana salah satu pendahulu mereka mengatakan, ya ar-rabbu abdun wal abdu rabbun. Rabb adalah hamba, hamba adalah Rabb. Ya la tasyiri manil mukallaf. Kalau begitu siapa yang berhak untuk dibebani ibadah? Ya. Maka tidak ada seorang pun kaum musyrikin generasi awal yang berkeyakinan bahwasanya Allah nampak dalam bentuk yang lain di antara makhluk. Nah, maka yang menyebutkan bentuk seperti ini ya, kasus seperti ini yaitu Ibnu Taimiyah Al-Hafidh rahimahullahu taala. Nah, maka ya wujuh yang berjumlah 12 tadi ya, bentuk yang berjumlah 12 tadi menjelaskan betapa besarnya kesyirikan dari kalangan mutaakhir, betapa beratnya dan betapa buruknya, dan betapa jeleknya pengaruhnya kepada umat manusia. Nah, sehingga apa yang terluput dari mereka berupa keluasan dunia ya, keluasan dunia dan keamanan dan kondisi yang baik ini disebabkan tersebarnya syirik di negeri kaum muslimin. Artinya bencana yang dialami di negeri-negeri kaum muslimin itu disebabkan merebaknya, tersebarnya kemusyrikan di tengah-tengah mereka. Nah, wal wajib ala talibil ilmi, maka yang wajib bagi penuntut ilmu ya, an yaj'ala uzma da'watihi aktsara niyat qalbihi wa islahun nas fi da'watihim ila tauhidillah subhanahu
wa taala. Jadi hendaknya para penuntut ilmu, istilahnya apa? Dakwah terbesarnya. Artinya apa? Banyak mengikatkan dalam hatinya, tujuannya adalah untuk memperbaiki manusia. Ya, untuk berdakwah atau kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mendakwah mereka ke jalan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tahzir dari syirik. Ya, tahzir dari syirik. Li'alla yukhlafa huwa fi baiti biman yakunu min dzurriyyati minal musyrikin. Idza ahmala da'watan nas ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala wa dha'ufa fiha. Supaya tidak meninggalkan nanti keturunannya di rumahnya yang akan hidup setelahnya, misalkan di antara keturunannya, supaya tidak ada yang musyrik, ya. Apabila dia menyepelekan mendakwahi manusia ke jalan tauhid atau ke ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia lemah di dalamnya, artinya nanti akan ada mungkin keturunan kita, naudzubillah, ya, kalau kita tidak gencar dakwah tauhid, yang mereka menjadi musyrikin. Yang mereka akan menjadi musyrikin. Ya. Wa qad ra'ayna hadza fi unas kana ajdadahum min ahli tauhid as-sa'ina fi ittiba'ati kutubihi. Thumma sara min al-ahfad man huwa min du'ati syirk. Wal insan yuhfadhu fi nafsihi wa dzurriyyati biqadri ma yahfadhu min amri rabbih. Ya, jadi kata Syekh melihat kasus, ya, saya melihat kasus seperti ini, banyak orang yang kakek-kakek mereka dulu ahli tauhid. Ya. Yang istilahnya apa? As-sa'ina fi ittiba'ati kutubihi. Ya, ahli tauhid yang mereka berusaha untuk mencetak kitab-kitabnya. Ya. Kemudian apa? Cucu-cucunya ada yang menjadi dai mengajak kepada syirik. Ya. Dan manusia, ya, yuhfadhu fi nafsihi wa dzurriyyati biqadri ma yahfadhu min amri rabbih. Maka dia akan dijaga dirinya dan keluarganya sesuai dengan sejauh mana dia menjaga perintah Tuhannya. Ya, nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yahfadhana wa iyyakum bitauhidihi wa an yahfadha biladal muslimin bitauhid was sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dan Anda semua dengan mentauhidkannya dan menjaga negeri kaum muslimin dengan tauhid dan sunnah. Wa hadza akhirul bayan ala hadzal kitab bima yunasibul maqam. Nah, ini adalah akhir dari penjelasan untuk kitab ini. Ya, memang sesuai dengan kondisi. Ya, selesai sudah syarah dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.